Terungkap di balik cinta. 2 hari pasca akad, dokumen mengejutkan membongkar niatan sebenarnya. Dinda berdiri di depan cermin, memandang refleksinya yang baru saja diselimuti gaun pengantin bercorak pastel. Senyumnya cerah, tetapi ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. 2 hari setelah acara akad nikah yang dihadirkan dengan begitu megah, mana mungkin ini semua akan terhenti? Dalam pandangan masyarakat, Dinda dan Bayu adalah pasangan sempurna seorang pemuda tampanan kaya, dan perempuan sederhana yang penuh harapan. Namun, tatapan bahagianya mulai memudar ketika saat membereskan barang-barang, dia menemukan sebuah dokumen bersegel di lemari suaminya. Tangannya bergetar saat dapat merasakan kegelisahan menyelimuti jiwa. Mengapa ada dokumen rahasia di sini? Bisiknya, matanya berkaca-kaca. Dengan hati berdebar, Dinda membuka dokumen itu. Semakin dia membaca, semakin jantungnya bergetar. Ternyata, Bayu terikat pada perjanjian bisnis yang mengharuskan mereka menikah untuk mendapatkan dukungan finansial dari keluarga kaya mitra dagangnya. Satu persatu, harapannya runtuh. Cinta yang selama ini dia impikan, yang dia yakini tulus, hanyalah permainan semata. Air mata menetes di pipinya, apakah cinta ini hanya omong kosong? Pikirnya dalam keheningan, merasakan sakitnya pengkhianatan yang demikian mendalam. Dengan rasa pusing dan marah, Dinda bertekad untuk tidak membiarkan semua ini berakhir sendirian. Dia mencari dukungan dari keluarga dan sahabatnya. Ibu Dinda, yang selalu bijaksana dan berpengalaman menghadapi pahit getir kehidupan, mengingatkannya tentang nilai kejujuran dalam hubungan. "Cintaku, jaga integritasmu. Jangan takut untuk berbicara," ujar ibunya lembut. Dinda merasakan beban di pundaknya, terjepit antara harapan yang tertinggal dan rasa sakit yang menyayat. Ketika malam menggulir, Dinda mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara dengan Bayu. Langit berbintang seakan menyaksikan heningnya kebimbangan di hatinya. Dalam suara bergetar, dia menanyakan kebenaran itu. "Bayu, apa yang sebenarnya kau inginkan? Cintaku atau kepentingan bisnismu?" Tanyanya tegas, hatinya penuh dengan ketidakpastian. Detak jantungnya berdesir saat Bayu terdiam, tak mampu berkata-kata, dengan wajahnya memucat. Suasana semakin tegang. Dinda bisa merasakan penduduk desa menunggu di luar, berbisik, memperhatikan setiap gerak-gerik pertikaian mereka. Rasa sakitnya meluap, "Aku ingin tahu, Bayu. Apakah aku hanya alat untuk mencapai ambisimu?" Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Bayu menggigit bibirnya, bingung mencari kata-kata yang tepat. Di antara keributan keluarganya, Dinda merasa seakan berlalu dari kemenangannya. Apakah dia akan berjuang untuk cinta yang dia rasa, atau merelakannya demi martabat dirinya? Berat hati ini, dia tahu satu hal, tak peduli apapun hasilnya, dia tak akan mundur. Dinda harus berjuang demi kebenaran dan haknya. Namun, harapan melihat Bayu dengan cinta yang tulus membuatnya termenung, mengalirkan harapan di tengah kesedihan yang melanda. Dia harus memilih, tetapi kebingungan yang mencekam mengundang pertanyaan besar. Akankah cinta sejati mampu bertahan di benang halus antara ambisi dan pengkhianatan? Dinda berdiri tegak, menunggu jawaban dari Bayu. Jantungnya berdegup kencang, dan harapannya semakin menipis. Dia ingin mendengar suara lelaki yang pernah mengisi hidupnya dengan kenangan manis. Namun, diamnya membuat hatinya semakin gelisah. Dia tidak ingin menjadikan hidupnya sebagai permainan yang diputuskan oleh orang lain. "Ini bukan yang kau pikirkan, Dinda." Bayu akhirnya bersuara, suaranya serak, seakan terjebak dalam keraguan. Dinda mengangkat alisnya, mencari kejujuran di dalam tatapan matanya. Namun, dia hanya menemukan kepanikan. "Apa maksudmu? Dokumen itu jelas menunjukkan segalanya. Kita menikah karena perjanjian? Tidakkah kau merasa sedikit pun kesedihan mengetahui itu?" Dinda menggigit bibirnya, berjuang menahan air mata yang menghimpit. Bayu menghela napas dalam-dalam. Aku tidak punya pilihan. Ini demi keluargaku." Dia melangkah maju, berusaha mendekat, tetapi Dinda melangkah mundur seolah ingin melindungi hatinya yang patah.
Mereka tidak akan memberikan dukungan kami jika aku tidak melakukan ini. Keluarga kita sudah sangat terikat oleh sejarah bisnis yang panjang. Jadi, semua itu berarti aku hanya pemanis dalam perjanjian ini? Dinda berteriak, mengabaikan rasa malu yang membakar wajahnya. Dia merasa dikhianati, dihadapkan pada kenyataan bahwa cinta sejatinya mungkin hanya ilusi. Bayu meraih tangannya, berusaha mengalihkan perhatian Dinda dari kesedihan yang membutakan. Dinda, dengarkan aku. Aku memang terjebak dalam hal ini, tetapi aku mencintaimu. Mungkin semuanya tampak buruk saat ini, tapi aku ingin kita mencoba, menemukan jalan kita sendiri. Dinda tersentak. Cinta? Apakah itu benar? Bagaimana bisa cintanya berakar di antara tumpukan kebohongan? Dia bergetar di hadapan Bayu, dalam keputusasaannya untuk mencari kebenaran di tengah jari yang menggenggamnya. Jika kau benar-benar mencintaiku, katakan padaku bahwa semua ini akan berakhir baik-baik saja. Janji, Bayu. Jika tidak, aku tidak bisa terus bertahan. Dinda menatapnya dengan tatapan penuh harapan sekaligus ketakutan. Bayu terlihat semakin tertekan, pandangannya menjelajahi langit yang gelap. Aku menginginkanmu, tetapi semua ini membutuhkan waktu. Temukan jawaban untuk keduanya, cintaku dan juga bisnis ini. 2 hari kita menikah, dan kau sudah memikirkan hal yang lain? Dinda berbalik, mengusap air mata dari pipinya. Proses pemulihan ini rasanya terlalu berat. Dia merasa seolah terhimpit antara harapan dan kenyataan pahit. Keberanian yang ia miliki mulai memudar. Aku butuh waktu, ucap Bayu dengan suara yang nyaris tak terdengar. Dinda menganggap bahwa jawaban itu tidak cukup untuk meyakinkannya. Ia merasa terjebak dalam jaring kesedihan yang pekat. Hari-hari mendatang semakin membuat Dinda ragu. Dia merasa terasing di rumah yang seharusnya menjadi tempatnya kembali. Setiap sudut ruang mengingatkannya pada janji-janji yang hampa. Bagaimana mungkin dia bisa menganggap kebahagiaan jika dirinya tidak berarti dalam hidup Bayu? Ketika malam menjelang dan semua berkumpul di meja makan, tawa keluarga Bayu menggema di telinganya. Dinda merasa asing, dihadapkan pada kebahagiaan palsu sementara hatinya merana tersakiti. Bayu terlihat tidak bisa tenang, dan hal itu hanya menambah rasa gelisah yang mengendap di relung hatinya. Apakah dia sanggup bertahan dalam ikatan ini? Dengan jujur, Dinda mempertanyakan seberapa kuat dia bisa menjalin cinta yang utuh ketika tidak ada lagi kepercayaan. Berharap untuk memahami gambaran yang hilang, dia pun menyiapkan diri menghadapi keputusan terbesar dalam hidupnya. Saat malam semakin larut, satu pikirannya menjadi jelas, apakah dia akan memilih cinta atau menemukan jalan keluarnya? Dengan satu langkah kecil, Dinda memiliki keberanian untuk menghadapi kenyataan pahit di depan matanya. Dan malam ini, sebuah keputusan harus diambil. Dinda melangkah perlahan menuju kamar tidurnya. Pertanyaan dan kebingungan berputar-putar dalam pikiran, menjadikannya gelisah. Langit di luar jendela terlihat kelam, mencerminkan suasana hatinya. Apa yang bisa dia lakukan? Mencintai Bayu seolah menemui tembok yang tak bisa ditembus, menanti kejelasan yang tak kunjung datang. Ketika ia duduk di tepi ranjang, ingatannya melayang ke momen-momen indah yang pernah mereka bagi. Tawa ceria, cerita malam yang tanpa akhir, dan pandangan penuh cinta dari Bayu yang selalu membuatnya merasa istimewa. Namun, saat ini, semua itu terasa seperti ilusi cinta yang terbuai dalam perjanjian. Dia memandangi dokumen pernikahan yang tergeletak di atas meja. Hatinya nyeri saat mengingat kata-kata Bayu. Seluruh dunia seolah menilai betapa tidak berartinya dia dalam hubungan ini. Air mata kembali mengalir, dan dengan satu gerakan, Dinda meremas dokumen itu, menandakan kemarahannya. Kenapa Bayu tidak cukup berjuang untuk mereka? Kenapa harus selalu ada batas antara mereka? Kepala terasa berat. Dinda merasa lelah, tak hanya secara fisik tetapi juga emosional. Satu suara dalam hatinya berbisik, apa gunanya bertahan jika yang kau cinta pun tak sepenuhnya memilihmu? Namun, di sisi lain, dia masih berharap akan datang keajaiban. Cinta harusnya memperkuat, bukan merusak. Dia menengok ke cermin, mencoba mencari jawaban di balik tatapannya sendiri. Di balik genangan air mata, ada kilau keberanian yang ingin muncul. Dinda tahu, kehidupan berumah tangga bukanlah hal sepele, dan dia tidak ingin terjebak dalam peran yang tidak dia inginkan. Jika cinta begitu rumit, mengapa tidak menemukan jalan yang lebih baik untuk dirinya sendiri? Malam semakin larut, dan mendapati Bayu tidak juga menghampirinya setelah makan malam, Dinda memutuskan untuk mencarinya. Dengan langkah mantap,
Dia melintasi lorong menuju ruang kerja Bayu. Pintu terbuka sedikit, memperlihatkan Bayu yang duduk di sana, tenggelam dalam laptopnya. Dinda mengetuk pintu. Bayu menoleh, dan ekspresinya berubah saat melihat Dinda. "Ada yang ingin kau bicarakan?" Dinda bertanya, berusaha menekan nada suaranya agar tak terdengar ragu. Bayu menghela napas dalam-dalam. "Aku hanya mencoba menyelesaikan beberapa hal," jawab Bayu, terdengar lelah. Dinda merasa hatinya ditusuk. "Itu semua masalah bisnismu, kan? Apakah kita akan terus seperti ini? Bersembunyi di balik kesibukan dan janji-janji yang tidak pasti? Satu langkah kecil untuk kita mulai melakukan ini." Bayu membuka mulutnya, tetapi Dinda memotongnya. Dia tidak ingin mendengar alasan lagi. Kebohongan, ketidakpastian semua itu cukup untuk menghancurkan harapannya. "Bayu, apakah kau bisa melihatku? Aku di sini, langsung di depanmu." Suaranya bergetar, campuran kemarahan dan kesedihan. "Kau berbicara tentang cinta, tetapi di dalam sini, semua terasa kosong. Apa kau mau aku terus menunggu?" Bayu terdiam. Seakan mengumpulkan semua kata yang tak mampu diucapkan. Dinda merasa frustrasi. Kenapa sulit sekali baginya untuk memiliki kejelasan? Kenapa setiap kali dia berharap, Bayu tidak bisa memberikan jawaban yang dia inginkan? "Kita perlu berbicara tentang masa depan," Dinda melanjutkan, berusaha mengendalikan emosi yang meluap-luap. "Apa kau benar-benar mencintaiku? Atau semua ini hanya untuk menjaga wajah keluargamu?" Keheningan menjawab pertanyaan itu. Bayu tertegun, matanya tidak kuat menatap Dinda. Suasana teramat tegang, seolah waktu berhenti. Dinda merasakan napasnya yang terengah, seolah bernapas dalam ketidakpastian yang berat. Dia merindukan kepastian itu, jaminan bahwa mereka bisa menjalani masa depan yang indah bersama. Bayu akhirnya berkata, "Dinda, jika kau memberiku kesempatan, aku berjanji akan memperjuangkan kita." Kalimat itu tertahan di antara harapan dan ketakutan. Dinda menggigit bibir, mencoba menahan rasa yang menghimpit di dadanya. "Apa itu cukup? Apakah itu akan menyembuhkan apa yang telah kau rusak?" Dengan berat hati, Dinda kembali ke kamarnya, meninggalkan Bayu yang masih terdiam. Dinda tahu, keputusan ini tidak bisa ditunda lebih lama lagi. Ia harus menemukan jawabannya sendiri. Dan mungkin malam ini adalah malam di mana dia akan menemukan kebenaran tentang cinta dan perasaannya yang sebenarnya. Apakah Dinda akan menemukan kejujuran dalam hatinya dan keputusan yang harus ia ambil? Saat kehidupan semakin menuntut kejelasan, Dinda hanya bisa berharap, pilihan ini akan membawanya ke jalan yang lebih baik. Dinda terbangun dengan rasa cemas yang menyelimuti hatinya. Sinar matahari pagi menembus tirai jendela, tetapi kehangatan itu tak cukup untuk mengusir dinginnya ketidakpastian. Dia duduk di tepi ranjang, mengingat kembali percakapan emosional semalam dengan Bayu. Rasa ingin tahunya berbaur dengan rasa sakit, menimbulkan pertanyaan baru. Benarkah Bayu sungguh mencintainya? Dengan cepat, Dinda berdiri dan menjelajahi rumah. Suara langkah kakinya bergema di lorong kosong. Seolah mencari konfirmasi dari setiap sudut rumah tentang apa yang terjadi dengan mereka. Dia membuka pintu dapur dan menyaksikan meja makan yang masih bersih sepagi ini. Tak ada sarapan yang siap, tak ada tanda-tanda Bayu. Dinda merasa perutnya bergejolak. Ia ingin mengejutkan Bayu dengan sarapan sederhana, tapi rasa cemasnya mengalahkan semangatnya. Imajinasinya melayang ke saat-saat berbagi makanan, tawa, dan cerita. Namun, saat ini, semua itu terasa hampa. Dinda mengambil ponselnya dan menelusuri kontak. Sebuah harapan menerpa, seharusnya dia memanggil sahabatnya, Tia, untuk berbagi cerita. Dalam keadaan seperti ini, berbagi beban dengan orang yang dicintai bisa membawa sedikit ketenangan. "Tia, aku butuh kamu," Dinda berkata ketika Tia mengangkat telepon. Suara sahabatnya yang ceria seolah memberi napas baru dalam hidupnya. "Ada apa Dinda?" "Suaramu terdengar tidak enak," Tia khawatir. Dinda mendalami perasaannya dan menjelaskan bagaimana ketidakpastian dalam hubungan dengan Bayu semakin menghimpit. Tia mendengarkan dengan sabar. "Dinda, kadang kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, apa yang sebenarnya kita inginkan. Jangan terbawa oleh rasa cinta tanpa batasan." "Benarkah begitu?" Dinda mempertanyakan nasihat Tia. "Ya, cinta tidak seharusnya membuat kita merasa terkurung. Jika Bayu mencintaimu, dia harus mampu mencantumkan kepastian di hatinya, bukan?"
Tia berkata, tonenya tegas. Kata-kata sahabatnya menyentak Dinda. Dia ingat seberapa penting arti itu. Cinta yang sejati harus membuat satu sama lain merasa bahagia, bukan hanya terkatung-katung dalam ketidakpastian. Baiklah, aku akan berbicara dengan Bayu lagi. Aku butuh kejelasan. Dinda mengakhiri percakapan sambil mempertajam tekadnya. Setelah menelpon Tia, Dinda menyiapkan diri menyusuri jalan menuju ruang kerja Bayu. Jantungnya berdetak lebih cepat, menciptakan simfoni kegelisahan dan harapan. Dia tahu, hari ini adalah hari untuk berbicara dengan tegas. Ketika Dinda sampai di depan pintu, dia menghela napas dalam-dalam dan mengetuk pintu. Bayu membuka pintu dengan wajah lelah yang masih terlempar dengan kegusaran dari hari sebelumnya. Kita perlu bicara. Sekarang, Dinda menatap Bayu dengan tegas, suaranya tidak membiarkan ruangan itu mengalir superficial. Aku tidak yakin jika aku siap. Bayu terlihat ragu dan tidak berdaya. Siapkan dirimu. Dinda menjawab, penuh semangat, jika kamu mencintaiku, kita tidak boleh menghindar. Aku butuh kepastian, Bayu. Bayu berusaha mencari kata-kata, tapi Dinda tidak ingin menunggu. Dia perlu memahami mengapa Bayu terjebak dalam ketegangan ini. Ia menegakkan tubuhnya, menghadap Bayu dengan keberanian, seolah menyiratkan bahwa percakapan ini adalah momen yang menentukan. Apakah kamu mampu menjamin kita? Apakah aku harus selalu bersaing dengan bisnismu? Dinda bertanya, bibirnya bergetar saat mengucapkan kalimat demi kalimat seperti panah yang ditembakkan. Dinda, aku. Bayu terdiam, wajahnya menunjukkan perkelahian batin yang dalam. Dinda merasakan jantungnya berpacu, setiap detak semakin cepat, seolah menanti jawaban yang bisa mengubah segalanya. Dalam keheningan itu, dia merasa ada yang lebih dalam dari sekadar cinta, sebuah keinginan untuk memecahkan tembok yang selama ini menghalangi mereka. Aku rasa aku perlu tahu, jika ada hal yang masih tersembunyi. Sejujurnya, beritahu aku sekarang juga. Tambahnya lagi, penuh harapan, meski jiwanya bergetar. Pandangan Bayu menunduk, dan Dinda mulai merasakan keraguan. Apakah Bayu akan siap mengungkap segala sesuatu pada hari ini? Saat semua ini berlalu, dia merasakan semakin sulit untuk memahami masa depan mereka. Mereka bertukar pandangan, dua jiwa yang terjebak dalam ketidakpastian. Dinda memutuskan satu hal, hidupnya tidak bisa terus terjebak dalam bayang-bayang ketidakpastian. Beritahu aku selanjutnya. Apakah kita akan bersama atau aku perlu menemukan jalan lain? Dinda berujar, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang meski hatinya bergetar. Tepat saat Bayu hendak membuka mulutnya, ketukan pintu tiba-tiba memecah ketegangan. Awalnya, tidak ada yang terdengar luar biasa, tetapi seluruh suasana mendadak berubah ketika mereka mendengar suara tak terduga dari arah pintu. Dinda berpaling. Untuk sekejap, seluruh harapannya tergantung pada apa yang akan diungkapkan di balik pintu itu. Apakah jawaban yang ia cari akan datang dari kejutan di luar? Pintu itu terbuka perlahan, dan Dinda melihat seseorang berdiri di ambang pintu. Wajahnya tidak asing. Ternyata itu adalah Rina, sahabat mereka yang juga merupakan kolega Bayu. Dinda merasakan seolah seluruh tubuhnya beku. Apa yang Rina lakukan di sini? Maaf Dinda, aku datang untuk menyerahkan dokumen ini, Rina menjelaskan dengan nada tidak nyaman. Dia memegang map berwarna coklat tebal dengan kedua tangannya. Dinda menatap Bayu yang terlihat bingung. Ketegangan di ruangan itu seolah mencair hanya untuk beralih ke ketidakpastian baru. Rina melanjutkan, dokumen ini penting untuk proyek yang sedang Bayu kerjakan. Tadi aku mendapat perintah langsung dari atasan. Apa isinya? Tanya Dinda, suaranya terdengar lebih tegas dari yang dia kira. Rina mengarahkan pandangannya ke Bayu seolah meminta izin untuk menjawab. Lebih baik kita baca bersama, Bayu berkata pelan, meraih dokumen dari tangan Rina. Dinda merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Apa yang akan dia temukan di sini? Dia mengikuti Bayu dan Rina ke dalam ruangan. Semuanya terasa surreal, seolah dia sedang berperan dalam drama yang tak dia rencanakan. Bayu membuka map itu dan mulai membaca. Dinda menangkap notasi mata Bayu yang bergerak. Keningnya berkerut dan napasnya terengah-engah. Dinda bisa merasakan sesuatu yang tidak baik. Dinda, mungkin kita sebaiknya tidak membaca ini sekarang. Bayu mencoba berbicara, tetapi Dinda telah terlalu terbakar rasa ingin tahunya. Tidak. Apapun itu, aku perlu tahu. Dinda menyela, suaranya lebih keras dari yang dia inginkan. Rina terdiam menyaksikan dinamika ini.
Dinda bisa melihat keraguan di wajah Rina, dan itu membuatnya semakin terpacu. Dia maju sedikit, ingin melihat isi dokumen dan apa yang bisa menjelaskan keresahan Bayu. Dari sini Bayu membaca, lalu mendongakkan wajahnya kepada Dinda. Ini rincian hasil investasi yang perlu ditandatangani. Ternyata ada beberapa pihak ketiga yang terlibat, dan ada klausul yang menyebutkan tentang ia terhenti, menelan ludah. Apakah apa yang kutakutkan itu benar? Tanya Dinda bertanya, keresahan jelas terbingkai di wajahnya. Apakah ini tentang kamu dan aku, atau tentang bisnismu yang menghabiskan sisa tenagamu? Bayu menghela napas panjang, seolah seluruh dunia di sekelilingnya mengecil, terasa berat. Di saat-saat tegang seperti ini, Dinda mencari jawaban di mata Bayu. Dalam hati, dia menggambarkan apakah jawaban itu akan cukup mengubah segalanya. Dinda, aku, Bayu terdiam lagi, pertarungan emosional tersirat di wajahnya. Dinda dapat merasakan rasa sakit yang ia alami, sekaligus merasakan kebisingan dalam hatinya sendiri. Kalau ini adalah alasan kamu merasa terbelenggu, katakanlah. Tekan Dinda lagi, sesak di dadanya. Akhirnya, Bayu membuka suara, ada lebih dari sekedar bisnis yang terlibat di sini. Akibat semua ini, aku merasa terjebak dan tidak bisa memberi kamu waktu yang layak. Semua ini tiba-tiba, Rina menyela, mungkin kita bisa berbicara secara pribadi tentang ini di lain waktu. Dinda, ini bukan cara yang tepat. Dinda menatap tajam ke arah Rina, selama ini kamu selalu berada di sisinya. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang semua ini? Sebelum Rina bisa menjawab, ketukan lain membelah kerumitan di ruangan itu. Kali ini lebih keras, dan Dinda merasa jiwanya melompat. Apalagi yang akan terjadi? Seluruh rasa campur aduk itu menciptakan ketegangan berlapis. Apa yang dapat mereka hadapi selanjutnya? Apakah ini akan mengubah semua yang diyakini Dinda tentang cinta dan masa depannya? Atau, apakah ini hanya pengantar dari badai yang lebih besar? Dia menghabiskan 1 detik untuk mengatur napasnya, mempersiapkan diri untuk apapun yang ada di balik pintu. Siapa lagi yang akan muncul? Dan informasi apa lagi yang bisa muncul untuk membongkar lapisan rahasia yang menyelimuti kehidupannya? Dalam hati kecilnya, dia mulai bertanya, apakah semua ini layak diperjuangkan? Dan, seberapa banyak yang akan terungkap sebelum semuanya berakhir? Ketukan itu semakin keras, seakan merobek keheningan yang menyelimuti ruang tersebut. Dinda berusaha menenangkan diri, namun rasa gemetar di lututnya tak bisa dia sembunyikan. Rina melirik Bayu dengan cemas sebelum mengalihkan pandangan ke pintu. Siapa lagi yang bisa datang? Tanyanya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Bayu, yang masih memegang dokumen dengan wajah tegang, menjawab, entahlah. Mungkin hanya petugas kurir atau suaranya terhenti, ragu untuk melanjutkan. Dinda merasakan keringat dingin mengucur di pelipisnya. Dia menggigit bibir, tak ingin menunjukkan kelemahan di hadapan mereka. Kita harus buka. Beritahu kami semua yang bisa kami siap hadapi. Seketika, ketukan itu berhenti. Suasana hening seolah menunggu sesuatu yang tak terduga. Dinda berdiri di tengah-tengah, antara Bayu dan Rina. Dia bisa merasakan energi di ruangan itu, seakan setiap jengkal dinding sedang mendengarkan ketegangan yang terbangun. Dengan napas dalam-dalam, Dinda membuka pintu. Dia terkejut melihat sepasang mata yang penuh determinasi. Itu adalah Arif, seorang pengacara terkenal yang juga merupakan mantan pacar Rina. Dia tersenyum, tetapi tidak ada kehangatan dalam senyumnya. Maaf jika aku mengganggu. Rina, ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan, ujarnya tegas, tanpa memperdulikan kehadiran Dinda. Arif, apa maksudmu? Tanya Rina, nada suaranya mulai menguat. Dinda merasakan ketegangan menambah nyala di antara mereka. Menyangkut dokumen itu. Ada beberapa detail yang harus kamu tahu, Arif berkata, merujuk pada map di tangan Bayu. Dinda, berdiri di sudut ruangan, terperangah. Apa yang bisa seburuk ini? Apa yang ada di dalam dokumen itu sehingga harus melibatkan Arif? Bayu tampak bingung, antara mempertahankan privasi Dinda dan keinginannya untuk melindungi hubungan mereka. Kami dapat menangani ini sendiri, Arif. Tapi Arif tidak mengindahkan sikap defensif Bayu. Tidak bisa. Ini bukan lagi tentang kalian. Ini tentang seluruh investasi yang ada, dan potensi masalah yang akan muncul jika kita tidak mengambil tindakan yang tepat. Dinda berhak tahu, tegas Arif, mengarahkan tatapannya tajam kepada Dinda. Dinda merasa seolah seluruh dunia menghilang, hanya ada ketiganya di dalam ruangan kecil ini.
Apa yang kamu maksud? Tanyanya, jantungnya berdegup kencang. Arif melanjutkan, ada klausul yang menyebutkan bahwa investasi ini mengandung risiko tinggi. Dan ada pihak ketiga yang memiliki kepentingan besar dalam proyek ini. James, rekan bisnis Bayu yang kita percayakan mungkin tidak sebersih yang kita kira. Dinda tertegun. James? Dalam bayangannya, ia selalu menganggap James sebagai salah satu penghalang terakhir yang perlu mereka kendalikan. Tapi sekarang, semua tampak berbeda. Kalau memang ada masalah, kita bisa atasi bersama. Bayu berusaha menegaskan, tetapi nada suaranya mulai ragu. Bersama? Ulang Dinda pelan. Apakah kamu masih percaya ada kita setelah semua ini? Rasa pasrah melahirkan air mata yang hampir menyusup. Arif menatap Dinda, menghampiri dengan lebih tenang. Dinda, ini bukan hanya soal perasaan. Ini tentang solusi dan keputusan cerdas untuk masa depan. Kita perlu mendiskusikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dinda merasa terlambat untuk bersembunyi dari kebenaran. Siapa yang benar-benar peduli? Siapa yang percaya pada cinta yang seharusnya menguatkan, bukan merobohkan? Semua ini terlalu rumit untuk dipahami, apalagi untuk dihadapi. Dalam sekejap, Bayu tiba-tiba berkata, apapun yang terjadi, aku siap menghadapi kebenaran denganku. Kalau ini adalah ujian bagi kita, mari kita lewati bersama. Dinda menatap Bayu. Apakah semangat itu cukup untuk mereka bertahan? Atau semua ini hanya akan menyakitkan lebih dalam? Saat ketegangan mencapai puncaknya dan Arif mengarahkan pandangannya kembali ke Bayu, Dinda merasakan ada hal besar yang siap terungkap. Kebenaran, atau malah bencana, sedang menunggu di ambang pintu. Dan seperti sebuah buku yang belum ditulis, pertanyaan berikutnya terkuak. Siapa yang akan bangkit dan siapa yang akan jatuh? Dinda berdiri terdiam, mencengkeram pintu yang baru saja dibuka. Jantungnya berdegup kencang, terasa seperti ingin melompat keluar. Senyuman Arif tampak semakin mencemaskan. Rina, kita perlu tindakan cepat, lanjut Arif, suaranya tetap tegas. Jika kita tidak bertindak sekarang, semua proyek ini bisa hancur. James mungkin memiliki rencana yang jauh lebih besar daripada yang kita duga. Rina tertegun, wajahnya terlihat pucat. Kau tidak bisa serius. Teriaknya, suaranya penuh emosi. James seperti saudaraku. Dia tidak mungkin melakukan hal ini. Saudaraku? Arif menyeringai, pandangannya menembus Rina. Apa kau benar-benar berpikir semua itu hanya tentang persahabatan? Dia adalah seorang pebisnis, Rina. Kami semua tahu bahwa dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan. Dinda merasakan ketegangan membara. Bagaimana bisa situasi ini berbalik begitu cepat? Dia ingin berteriak, mengeluarkan semua perasaannya, tetapi suaranya terhimpit di tenggorokan. Bayu menggenggam tangannya, berusaha memberi dukungan tanpa kata-kata. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Bayu, suara yang lebih menyerupai bisikan, tetapi penuh dengan determinasi. Kita perlu menyelidiki lebih lanjut mengenai James, jawab Arif. Aku memiliki kontak yang bisa membantu kita mendapatkan informasi lebih dalam. Kita tidak punya banyak waktu. Mendengar kata informasi, Dinda merasa hatinya bergetar. Tapi apa yang akan terjadi dengan kita? Dengan hubungan kita? Dia tahu semua ini berpotensi menghancurkan segalanya. Dia merasa terjebak di antara cinta dan kebenaran. Bayu memandang Dinda, matanya berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Dinda, kita bisa melalui ini bersama. Air mata di mata Dinda mulai menggenang. Tapi ini menyakitkan, Bayu. Apakah kita benar-benar siap untuk menghadapi semua ini? Kadang, cinta memang harus menghadapi ujian terberat. Kita tidak akan tahu seberapa kuat kita sampai kita mencoba, Bayu menjawab, berusaha menyalakan api harapan di antara bayang-bayang kekhawatiran. Arif menatap mereka berdua, lebih dari sekadar pengacara. Dia seperti seorang pengamat yang terasing sekaligus menjadi penggerak. Dinda, Rina, sekarang mungkin saatnya kita meneliti segala sesuatu yang ada di depan kita tanpa menutup mata. Jika kita brengsek, kita harus mau menghadapi konsekuensi. Berhenti. Rina tiba-tiba melangkah maju, wajahnya penuh kemarahan dan luka. Kim, aku tidak bisa percaya ini semua terjadi. Apakah kau benar-benar mempercayai Arif lebih dari dirimu sendiri? Dinda merasakan dilema itu menjalar dalam dirinya. Satu sisi ingin percaya pada para sahabat, tetapi sisi lainnya bertanya-tanya apakah mereka benar-benar percaya satu sama lain.
Kita harus saling percaya jika kita ingin melewati ini semua, Dinda berusaha menguatkan. Benar, kita harus bersatu, sambung Bayu, menatap Rina dan Dinda secara bergantian. Jika kita tidak bersama-sama, kita akan lebih mudah dikalahkan. Rina mengelus pipinya, mencoba menahan air mata. Jika kita harus melawan James, bagaimana kita tahu siapa teman dan siapa lawan? Hening sejenak menyelimuti ruangan, seolah-olah setiap jiwa di dalamnya sedang mempertimbangkan kemungkinan yang terasa berat. Dinda merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Dengarkan aku, kata Arif pelan. Kemarin mungkin tampak baik-baik saja, tetapi kebenaran akan datang. Kita tidak bisa berlama-lama. Kita harus mencari tahu apa yang dia sembunyikan. Kita tidak pernah tahu siapa dia yang sesungguhnya hingga semua terungkap. Mendengar itu, Dinda merasa hatinya terbelah. Kebenaran bisa menghancurkan, atau bisa menyelamatkan. Tapi yang dia tahu, pilihan kini ada di tangannya. Dia tak bisa terjebak dalam ketidakpastian. Baik, kita akan melakukannya, katanya, suaranya bergetar. Tapi jika kita melakukannya bersama. Tidak ada yang sendirian. Bayu mengangguk setuju, begitu pula Rina, meskipun wajahnya masih ketakutan. Dinda merasa ada semangat baru yang tumbuh di hatinya. Jika mereka bersatu, mungkin mereka tidak hanya menghadapi kegelapan, tetapi juga menemukan cahaya. Dan saat mereka mengatur langkah untuk memulai pencarian kebenaran, sebuah panggilan tak terduga masuk ke telepon Dinda. Satu nama yang ditakutinya muncul di layar, James. Jantungnya serasa berhenti. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Desah Dinda, merasakan kengerian menggelayut di dada. Dinda menatap layar ponselnya, seolah-olah nama James bisa menguap hanya dengan tatapan. Jantungnya berdebar kencang, dan detik-detik berlalu terasa seperti selamanya. Tangan Bayu yang menggenggamnya bagaikan jangkar, menjaga dirinya agar tidak terjatuh ke dalam jurang ketakutan. Ambil napas, Dinda. Kita harus berpikir jernih, bisik Bayu, suaranya lembut namun penuh ketegasan. Rina yang berdiri tak jauh dari mereka, tampak gelisah. Kau yakin ingin menjawabnya? Mungkin lebih baik tapi dia pasti tahu sesuatu. Potong Dinda, suaranya bergetar. Aku harus tahu kenapa dia menelepon. Mungkin ini saatnya untuk mendapatkan kebenaran. Akhirnya, Dinda memberanikan diri. Dengan tangan sedikit bergetar, dia menjawab panggilan itu, sementara ketiga mata di sekelilingnya menyaksikan dengan cemas. Dinda? Suara James terdengar, tenang tetapi mengandung lapisan yang sulit diartikan. Aku tahu ini mungkin mengejutkan. Tapi kita perlu berbicara. Ada hal yang sangat penting yang perlu kau tahu. Dinda merasa peluh dingin mengalir di dahi, berusaha mencerna setiap kata. Tentang apa, James? Kau sudah tahu, kan? Semua yang terjadi. James terdiam sejenak, lalu suara beratnya kembali terdengar. Ini tidak seperti yang kau bayangkan. Ada ancaman yang lebih besar. Aku akan mengirimkan dokumen yang perlu kau lihat. Dokumen? Dinda menepuk-nepuk kepalanya. Apa maksudmu? Apa yang ingin kau sembunyikan? Sebisa mungkin, jangan percaya kepada siapapun sebelum melihatnya. Ini lebih besar daripada kita semua, jawab James, cepat dan penuh tekanan. Kau harus berhati-hati. Sebelum Dinda bisa menyahut, sambungan terputus. Dinda merasakan ketakutan menggelayut di hatinya. Apa yang dimaksud James? Dia ingin percaya, tetapi rasa ragu terus menghantuinya. Dinda, apa dia baik-baik saja? Tanya Bayu, memperhatikan perubahan wajahnya. Dia tidak menjelaskan apa-apa. Tapi yang jelas, ini berkaitan dengan ancaman, jawab Dinda, kata-katanya masih tersendat. Aku tidak tahu apakah kita bisa mempercayainya. Apakah kau yakin mau mengikutinya? Ini berisiko, tambah Rina, menatap Dinda dengan cemas. Dinda terdiam, badai perasaan berkecamuk di dalam hatinya. Kita tidak punya pilihan lain. Jika dia memang berbohong, kita harus menggali lebih dalam. Tapi jika dia benar suaranya melemah, tak mampu menyelesaikan kalimatnya. Bayu menggenggam tangan Dinda lebih erat. Kita akan menghadapi apapun bersama. Tidak sendiri. Dinda mengangguk, berusaha menguatkan dirinya. Kalian semua telah berkorban untuk dia, juga untuk kebenaran. Dinda menjauhkan semua keraguan dan memanggil semangat baru dari dalamnya.
Kita harus mencari tahu apa yang terjadi di balik ini semua. Beberapa menit berlalu sebelum Dinda menerima pesan dari James. Dokumen sudah dikirim. Lihatlah dan hati-hati, mereka mungkin sedang memata-mataimu. Seketika, jantung Dinda berdetak lebih cepat. Dia membuka pesan tersebut dan mendapati tautan dokumen yang dilindungi kata sandi. Kita perlu membuka ini, tapi bagaimana? Tanyanya kepada Bayu dan Rina. Kurasa kita perlu mencarinya di internet, kata Arif yang sejak tadi hanya memperhatikan. Mungkin ada cara untuk meretasnya. Apakah itu aman? Tanya Rina, suara kecilnya nyaris terdengar ragu. Tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Kita akan menemukan cara. Secepatnya, jawab Dinda, tegas. Bersama mereka berkumpul, Dinda merasakan kebangkitan semangat. Meskipun mengetahui bahwa mereka diambang bahaya, harapan menyala di dalam hatinya. Dia seperti bisa melihat pelangi di balik awan gelap, seolah kehadiran kebenaran bisa menyinari langkah mereka. Namun, saat dia berada di depan layar, sebuah suara mengganggu suasana tenang. Dinda, kita perlu tahu siapa yang bisa kita percaya dan siapa yang tidak. Ini tidak sekadar pertempuran biasa. Saat mereka mulai meneliti, sebuah panggilan lain masuk, kali ini dari nomor tak dikenal. Dinda menatap Bayu dan Rina, perasaan mencemaskan gelisah di hati. Apakah ini bisa menjadi ancaman lain? Atau harapan baru yang datang dari tempat tak terduga? Dinda menelan ludah, napasnya tak karuan. Ia beralih menatap layar ponselnya. Bayangan wajah James dan nada suaranya berputar-putar di pikirannya, memaksa dia untuk mengambil keputusan cepat. Ini bisa berbahaya, gumamnya lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Siapa yang menelepon? Tanya Bayu, menggeser posisinya agar bisa melihat layar ponsel Dinda. Nomor tak dikenal? Dinda melihat ke arah Rina. Apakah kamu siap untuk ini? Rina mengangguk meski ketakutannya terlihat jelas. Kau tidak sendirian, Dinda. Kita semua ada di sini, ucapnya, berharap bisa memberikan keyakinan yang dibutuhkan. Dinda menghela napas, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Dengan ragu, ia menerima panggilan itu. Suara di ujung sana terdengar berat dan penuh rahasia. Dinda, ini Felix. Kau tidak mengenal saya, tapi kamu perlu mendengarkan. Felix? Siapa kau? Tanya Dinda, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Aku seorang teman lama James. Dia meminta aku untuk menghubungimu. Ada banyak yang tidak kau ketahui, suara ini penuh rasa urgensi. Aku tahu dia mengirimkan dokumen. Itu sangat penting. Namun, ada orang-orang yang mengincarnya, dan mereka tidak akan ragu untuk melukai siapapun yang berusaha menjalani kebenaran. Perasaan cemas menggelora di dalam dada Dinda. Apa maksudmu? Apa yang terjadi dengan James? Kau perlu menyimpan warna untukmu sendiri. Ana, mereka sedang mencari James pemerintahan terlibat, jawab Felix dengan suara bergetar. Jika kamu tidak ingin terjebak dalam masalah ini, segera tutup semua jalur komunikasi dan satu-satunya yang bisa dipercaya adalah dirimu sendiri. Dinda merasakan dunia di sekitarnya mendadak sunyi. Tapi James dia tidak akan melakukan itu, kan? James terjebak, Dinda. Dia berusaha melindungimu, jawab Felix. Sadar akan beban yang kini ditanggungkan di pundaknya, Dinda menatap Bayu dan Rina yang penuh kebingungan. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya, nada suaranya sudah mulai bergetar. Bisa jadi ini jebakan, Rina meraih tangan Dinda. Kita tidak bisa hanya percaya pada semua yang kita dengar. Ya, tapi jika ini benar? Bayu, yang selalu berusaha optimis, kini tampak ragu. Jika apa yang Felix katakan benar, kita harus hati-hati dan tidak panik. Dinda berkedip berulang kali, berusaha menata kembali pikirannya. Aku harus percaya pada intuisi. Jika ada ancaman terhadap James, kita tidak bisa membiarkannya sendirian. Setelah menyudahi panggilan dengan Felix, ia pun menatap teman-temannya. Kita harus mencari tahu lebih jauh tentang dokumen itu. Tidak ada jalan lain. Dan jika James benar-benar dalam bahaya? Rina skeptis, namun jelas terlihat harapannya. Jika kita berusaha bersatu sepenuhnya, kita akan menemukan cara untuk menyelamatkannya. Kita bersama-sama dalam ini, Dinda menegaskan. Semangat itu menyala kembali di dalam tubuhnya, memberinya harapan baru. Dinda duduk di depan laptop,
Jari-jarinya sudah siap bertindak. Ia mulai mencarikan cara untuk membuka dokumen yang terlindungi itu. Saat Dinda mengetik kata kunci di mesin pencari, tiba-tiba sebuah suara membentur kesunyian di ruangan. "Jangan percaya Felix. Dia bukan teman," ucap suara lain, tiba-tiba muncul di belakang mereka. Mereka menengok dengan cepat. Sosok itu mengenakan hoodie hitam, wajahnya tersembunyi. "Ada yang buruk. Kita perlu pergi, sekarang juga," katanya. Dinda terkejut. Hanya ada dua cara untuk bertindak. Melawan dan mencari tahu kebenaran, atau menerima ancaman yang bisa datang dari semua arah. Momen ini adalah titik balik. Kebenaran akan terungkap, tapi apa konsekuensinya? Dinda merasa beban di pundaknya semakin berat. Jantungnya bergetar lebih cepat. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya, berusaha mencernanya. Dalam keadaan seperti ini, siapa yang bisa ia percayai? Kepastian yang telah hilang kini terbentuk kembali. Satu pertanyaan menghantui benaknya. Siapa yang akan selamat di ujung pertempuran ini? Dinda merasakan ketegangan yang tak mampu diungkapkan. Semua yang terjadi dalam beberapa hari terakhir berputar di pikirannya, dan saat sosok misterius di depannya mengancam, keputusannya harus diambil. "Keluar?" ucapnya, berusaha tampak tenang. "Kenapa kita harus pergi?" "Sebab mereka mendekat. James dalam bahaya, dan kau semua bisa jadi target." Sosok itu berseru, mendesak mereka. Dinda menolehkan pandangannya ke Rina dan Bayu. "Apa yang terjadi? Kenapa James jadi begini mendesak?" "Siapa kamu?" tanya Bayu, mencoba menjaga situasi tetap terkendali. "Aku teman James," jawabnya si misterius, matanya melihat ke arah pintu, seolah mengawasi orang yang bisa datang setiap saat. "Tapi lebih penting lagi, aku ada di sini untuk memperingatkan kalian. Ada lebih banyak orang terlibat daripada yang kalian kira." Dinda merasakan rasa cemas menyelimuti dirinya. Dia tidak ingin menganggap remeh ancaman ini. "Tapi bagaimana kita bisa percaya padamu?" kata Dinda, penuh keraguan. "Kau mungkin bagian dari rencana jahat. Tapi kita tidak punya pilihan." Si misterius terdengar kesal. "Mereka akan datang, dan kalian butuh waktu untuk keluar dari sini." "Dinda, kita harusnya pergi," Bayu menambahkan, menangkap kecemasan di wajah Dinda. "Tapi kita tidak bisa meninggalkan James. Jika dia mengirim kita dokumen itu berarti kita membutuhkan informasi darinya." Dinda berargumen, berusaha tetap tegar. Namun hati kecilnya mulai gentar. Apakah mereka akan berani melawan sesuatu yang lebih besar? Kalau kita mau bertindak, kita harus segera melakukannya. Kita bisa melawan jika kita bersatu. Itu yang selalu kita percayai, kata Rina, menguatkan Dinda. Akhirnya, setelah berunding dalam hening yang memanjang, mereka memutuskan untuk mengikuti si misterius. Mereka melangkah keluar dari rumah, merasakan hawa dingin yang menusuk. Dinda melihat ke sana-sini, setiap sudut seolah mengawasi mereka. Dia merasakan detak jantung yang cepat. Apakah ini semua akan berakhir baik? Di mobil, si misterius membawa mereka menjauh dari kerumunan. "Kita harus sampai ke tempat aman dan menyatukan semua bagian puzzle ini," jelasnya cepat sembari mengemudikan. Mereka terdiam, sama-sama meresmikan keputusan untuk bertarung menghadapi kebenaran. Perjalanan membuat Dinda semakin curiga. "Siapa namamu?" tanyanya, ingin tahu lebih banyak. "Felix," balasnya singkat. "Benar, aku teman lama James. Dia minta aku menjaga kalian. Aku ingin kalian aman." Dinda mengangguk, tetapi kesangsian tetap menghantui. Akan tetapi, semua kengerian ini sepertinya melatih Dinda untuk lebih siap menghadapi semua ancaman yang akan datang. Ketika mereka tiba di sebuah tempat sepi, Felix menghentikan mobilnya. "Ini aman. Kita bisa membicarakan semua ini di sini," ujarnya. Langit mulai gelap saat mereka keluar dari mobil. Dinda menggigit bibirnya, mencemaskan setiap kemungkinan. "Apa dokumen itu?" tanyanya. Dokumen itu tentang risiko besar yang ditanggung James. Mereka tidak hanya mengejarnya, tapi semua yang tahu akan menjadi target. "Termasuk kalian," terang Felix, matanya serius. Dinda merasa hatinya bergetar. Kebenaran yang dia cari mulai terkuak. James tidak sendirian. Dia pasti berjuang melawan semua ini, katanya, berusaha menjaga harapannya.
Jika kita bisa menemukan cara untuk mengungkap kebenarannya, kita mungkin bisa menyelamatkan James dari situasi ini. Bayu menyela, berusaha tetap optimis di tengah keresahan. Ya, kita harus merencanakan langkah selanjutnya. Kalau kita terpisah, kita tidak akan bisa saling melindungi, kata Dinda, membulatkan tekadnya. Felix mengangguk. Aku bisa membantumu berkomunikasi dengan James, tapi kau juga harus berhati-hati. Dia mungkin dalam bahaya setiap saat, serunya. Dinda merasa semangatnya mengambil alih. Kita harus melakukannya, meski sulit. Dia adalah teman kita, dan kita tidak bisa membiarkannya sendirian dalam hal ini, tekadnya bulat. Dinding bayangan ketidakpastian di sekitar mereka merasakan semangat baru. Mungkin saatnya bagi Dinda dan yang lainnya untuk menembus batas ketakutan mereka, menghadapi segala kegelapan yang mengancam. Perjalanan baru dimulai, saat ditantang oleh lompatan besar ke dalam kebenaran yang membingungkan dan menyakitkan. Kekuatan cinta akan diuji. Apakah Dinda dan teman-temannya bisa menghadapinya? Hanya waktu yang bisa menjawab pertanyaan besar ini. Dengan tekad dan keberanian, mereka mengambil langkah pertama menuju kebenaran. Harapan membawa mereka lebih dekat kepada momen penentuan. Dinda menatap langit malam, kedamaian mulai terasa. Namun, bayang-bayang mencekam dari masalah yang menanti membuat hatinya bergetar. Di ujung perjuangan ini, mereka harus siap dengan apapun yang akan datang. Sebuah ujian berat akan memisahkan yang kuat dari yang lemah. Cinta yang tulus dan kejujuran yang menguatkan akan jadi kunci. Hanya dengan bersatu, mereka akan mampu menghadapi ketidakpastian, mengejar kebenaran, dan membela satu sama lain dalam gelap. Saat mereka bersiap menuju pelayaran menuju cahaya, Dinda tahu itu adalah momen untuk menunjukkan pada dunia bahwa cinta sejati mampu menembus batas kegelapan dan memperoleh kembali kebenaran yang pantas diperjuangkan. Kalian harus berlangganan sekarang ke channel kami untuk tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma dan membantu komunitas ini tumbuh. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir cerita ini, kami ingin mendengar dari kalian. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Ayo kita bersama-sama dalam perjalanan ini.